Sultan sebagai seorang negarawan tahu bahwa Konawe, Morowali di Sulawesi Tenggara itu pun bagian dari Indonesia. Kalau di sana digempur, diserbu dengan gelombang TKA, itu adalah wilayah NKRI. Wahai penguasa, rakyatmu mempersoalkan keadilan. Keadilan, sekali lagi keadilan. Kalau kalian melarang rakyat sendiri, maksudnya, ya rakyat negara lain harus lebih tegas lagi. Seperti negara-negara lain menutup masuknya pintu bagi orang-orang asing. Kalau seorang Said Didu mengatakan dalam cuitannya bahwa masuknya PKA Cina bergelombang itu merasa seperti negara terjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ada kabar, Anda mau menyebutnya apa? Ketika Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan edaran yang mewajibkan seluruh instansi, para bupati, kepala dinas, wali kota, perusahaan swasta, pabrik, bahkan pasar-pasar menyanyikan lagu Indonesia setiap hari, setiap pukul 10 pagi. Dahsyat ya. Lagu Indonesia Raya diputar di seluruh Jogja mulai tanggal 20 Mei ini atas perintah Sultan ya. Ini ada Sindo News bikin semacam meme yang berisi infografis soal edaran dari Sultan ini ya. Nanti saya bacakan aja ya. Sri Sultan Hamengkubuwono X minta lagu Indonesia Raya diputar di daerah istimewa Yogyakarta setiap hari. Ya, diputar di ruang publik di wilayahnya setiap pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diterbitkan melalui surat edaran nomor 29/SE/5 Romawi/2021 tentang mendengarkan lagu Indonesia Raya. 2. Ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota se-DIY, pimpinan perwakilan instansi pemerintah pusat, pimpinan perwakilan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah di lingkungan Pemda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perusahaan swasta. Semuanya jadinya, semuanya ya. Kemudian diterbitkan sebagai upaya meningkatkan semangat. Nah, ini penting nih. Diterbitkan sebagai upaya meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan mulai Kamis 20 Mei 2021. Saya ingin menggarisbawahi tentang kenapa edaran ini diedarkan. Surat edaran ini ya, diterbitkan sebagai upaya meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, Sultan dalam surat edarannya seperti ini. Saya kira mungkin karena orang Jogja santun ya, terus lebih memilih dengan cara melipir gitu ya untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau di depan ada tembok besar, ada batu keras gitu ya, orang Jogja itu harusnya bukan orang Jogja aja semuanya begitu ya. Tidak wah ceger tidak, tapi mencari celah bagaimana caranya, tapi tujuan ke depan tetap tercapai. Nah, tentang seruan dari Sultan ini, walaupun saya katakan tadi tidak disebutkan secara eksplisit letterlex, tapi banyak pihak menduga bahwa ini adalah dalam tanda kutip menunjukkan keprihatinan Sultan terhadap fenomena tsunami. Terjadinya tsunami, gelombang masuknya TKA Cina yang tidak kunjung berhenti. Ketika pemerintah dengan sangat tegas dan keras melarang warganya mudik, tidak boleh pulang, dengan segala macam aturan, denda, sanksi, dan sebagainya, dengan penyekatan yang berlapis-lapis, dari mulai disuruh balik lagi,
diancam denda sampai 100 juta rupiah. Bayangkan mudik dengan ongkos pas-pasan di tengah pandemi, nggak punya duit, PHK dan sebagainya. Kalau kena ancaman 100 juta denda kan, wih, mabok banget itu ya. Kemudian ditambah atau pidana penjara 1 tahun. Dahsyat sekali. Bahkan ada dikerahkan unit tempur TNI untuk menyekat pemudik. Dahsyat betul. Bahkan dikerahkan polisi untuk menyekat jalan-jalan tikus dan menjemput di rumah tujuan untuk dilakukan tes swab dan sebagainya. Dahsyat betul. Tapi pada saat yang sama, dengan berbagai dalih investasi segala macam, pesawat charter dan sebagainya, TKA Cina terus berdatangan. Ini bentuk perlawanan Raja Jawa, tanda kutip ya, tanda kutip ya. Walaupun para TKA itu tidak datang dan ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta, tapi Sultan sebagai seorang negarawan tahu bahwa Konawe, Morowali di Sulawesi Tenggara itu pun bagian dari Indonesia. Kalau di sana digempur, diserbu dengan gelombang TKA, itu adalah wilayah NKRI. Maka itu kalimat itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta NKRI. Wow. Gimana saudara? Jadi kekhawatiran banyak pihak tentang derasnya arus TKA asal Cina ini sebetulnya sudah disuarakan oleh banyak kalangan dalam banyak kesempatan dengan banyak cara. Kayak sekarang ini bikin podcast begini di Twitter, di Facebook, di Instagram. Waduh, banyak sekali, apalagi di grup WA ya. Itu tak terbilang lagi. Nah, tapi bahkan kemarin kita baca di sidang ini ya, di rapat paripurna. Rapat paripurna pun anggota dewan dari PKS menghantam pemerintah eksekutif terhadap fenomena ini. Judulnya begini, PKS menghantam pemerintah di paripurna DPR terkait warga negara asal RRC ke Indonesia dan aturan mudik untuk rakyat sendiri. Nah, ini di forum yang sangat terhormat, sangat resmi. DPR paripurna itu sangat terhormat ini forum ini. Dan anggota DPR dari PKS menyampaikan seperti ini. Saya bacakan sedikit ya. Tampaknya polemik kedatangan WNA asal Cina ke Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan dalam rapat sidang paripurna DPR ke-18 masa persidangan 2020-2021, fraksi PKS mempertanyakan sikap pemerintah terkait masalah ini. Seharusnya pemerintah mencontoh betapa perlakuan tegas dunia internasional terhadap masuknya warga asing sebagai upaya mitigasi pandemi COVID-19. Dengan TKA masuk ke Indonesia bukan tidak mungkin akan menyebarkan klaster atau varian baru COVID-19. Nauzubillah, tegas Ali Fudin dalam interupsinya Kamis 20 Mei. Interupsi ternyata. Sebagaimana diketahui saat sedang paripurna tersebut, PKS memang mengaku setuju dengan pencekalan mudik untuk mencegah pandemi. Tapi hilangnya rasa keadilan. Di saat masyarakat dilarang mudik, tapi TKA mendapat karpet merah ke Indonesia di tengah pandemi. Apakah ratusan WNA Cina ke tanah air ada kaitannya dengan kemudahan yang diberikan Omnibus Law dan seterusnya sebagainya? Jadi yang dipersoalkan lagi-lagi keadilan, saudara. Wahai penguasa, rakyatmu diwakili wakilnya, anggota dewannya, DPR-nya, mempersoalkan keadilan. Sekali lagi keadilan. Kalau kalian melarang rakyatnya, rakyat sendiri maksudnya, ya rakyat negara lain harus lebih tegas lagi. Seperti negara-negara lain menutup masuknya pintu bagi orang-orang asing ke negaranya. Apalagi berita kita baca dari Wuhan. Dari Wuhan, saudara. Wuhan itu sumber asal menyebarnya COVID ke seluruh penjuru dunia. Mereka datang dengan pesawat charter bahkan saat libur Lebaran Idul Fitri. Dahsyat sekali ini, memang ini luar biasa ini. Keadilan. Kita bicara soal COVID, kita bicara soal prokes.
Anda lihat, wahai penguasa, bagaimana seorang penguasa, 2 orang penguasa di Jawa Timur menyelenggarakan pesta ulang tahun di rumah dinas. Pesta ulang tahun di rumah dinas, bos. Rumah dinas. Ulang tahun itu urusan individu, urusan pribadi. Bikin pesta di rumah dinas, anggaran siapa? Dan melanggar prokes, yang paling penting itu melanggar prokes. Prokes, saudara. Jadi, kalau seorang Said Didu mengatakan dalam cuitannya bahwa masuknya TKA Cina bergelombang itu merasa seperti negara dijajah. Terjajah. Aduh, ampun deh. Bagaimana kita bilang lagi ya untuk menjelaskan masalah seperti ini? Penguasa kita, wahai penguasa, penguasa, ampun, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan sih kalian bisa berlaku adil kepada rakyat sendiri gitu loh. Jangan dengan dalih investasi seperti Herman Khairon, anggota DPR juga mengatakan, jangan dengan dalih investasi kalian jual negara ini, kedaulatan negara ini. Terlalu banyak contoh bagaimana negara-negara yang dikuasai oleh RRC bermula dari investasi dan serbuan tenaga kerja asing. Masa kalian miskin literasi? Sekarang gampang sekali dengan googling, dengan searching segala macam, gampang. Dan kalian yang duduk di kekuasaan kan bukan orang-orang bodoh. Mohon maaf buat tanpa mengecilkan SMA ya. Anda kan bukan lulusan SMA, Anda kan banyak S1, S2, S3, bahkan profesor, doktor. Ya Allah, apa yang terjadi dengan kalian sesungguhnya? Kalian bisa keras dan tegas, bahkan tanda kutip kejam terhadap rakyat sendiri, tapi kepada orang asing, khususnya dari TKA Cina, kalian bisa hamparkan karpet merah. Apa yang terjadi? Sampai Sultan pun ya. Nah, ini mungkin sebagian orang, saya sendiri mungkin merasa bahwa ini bisa sesuatu yang berlebihan. Ngapain juga nyanyi lagu Indonesia Raya tiap hari jam 10 di semua instansi pemerintah, perwakilan, lembaga pemerintah pusat dan sebagainya, di swasta dan sebagainya. Ya, ngapain juga? Tapi tindakan shock terapi seperti ini, suka tidak suka memang harus dilakukan. Dan saya mengapresiasi ada gubernur yang tanda kutip berani melakukan aturan seperti itu, yang diterjemahkan oleh banyak pihak sebagai bentuk perlawanan Raja Jawa kepada penguasa pusat kita. Edan. Bagaimana cara menjelaskannya gitu loh, bahwa TKA itu ancaman. Belum lagi siapa yang datang seperti kata Ali Ngabalin, mereka expert, mereka ahli, itu bohong. Data-data menyebutkan 91% mereka adalah tenaga kerja asing komposisinya. Dan lebih dari 60% mereka berpendidikan maksimal SMA. Mau disebut ahli dari mana, disebut expert dari mana, kalau mereka foto-fotonya data, bahkan data perusahaan sendiri. Vertu, Dragon, itu mereka tukang kuli bangunan, bos, lagi ngecor, lagi ngelas segala macam. Mereka sopir, mereka satpam yang dapat gaji 10.000 sampai 13.000 yuan alias 26 juta rupiah satu bulan untuk gaji seorang satpam TKA asal Cina. Ini gila. Dari sisi tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, saya ulang lagi, 91% orang asing. Hanya 9% orang lokal dan mungkin sekitar pabrik. 9% saja. Dari sisi perpajakan, pemerintah nggak dapat apa-apa dengan pemalsuan visa. Yang penyalahgunaan visa itu, pemerintah tidak mendapatkan pajak penghasilan dari orang-orang itu. Dan mengharapkan perputaran uang di situ pun tidak terjadi. Bagaimana ekonomi berkembang sekitar itu tidak terjadi. Kenapa? Karena gaji-gaji TKA Cina itu dikirim langsung ke negaranya. Yang ada di sini hanya untuk keperluan uang saku, makan, dan sebagainya. Itu saja. Tidak ada perputaran ekonomi di sana. Kemudian dari sisi pajak, mereka kena tax holiday. Dapat tax holiday sampai 20 tahun. Gila ini, gila. Ini negara sedang dikuras, bos. Bagaimana menjelaskan hal seremeh ini, sedasar ini, segampang ini kepada kalian, wahai para penguasa? Bagaimana caranya? Mohon maaf, dapat apa kalian? Rijal Ramli itu dengan gemas yang mengatakan, ada pejabat yang mengatakan kalau kita deal dengan pengusaha Jepang, pengusaha Eropa, pengusaha Amerika bisa 2 tahun, 3 tahun belum selesai, belum tuntas. Kalau dengan pengusaha Cina cuma 3 hari selesai. Kata Rijal Ramli, ya iyalah 3 hari karena kalian dapat sogokan, karena kalian dapat bagian.
Dan ini, kalian para penguasa ini benar-benar menjual negara dengan masuknya TKA Cina. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Mesti bagaimana kami rakyatmu, wahai penguasa? Harus apa yang kami lakukan? Bagaimana? Kami baru bunyi begini aja bukan tanpa risiko. Bunyi di Twitter, di Facebook, di Instagram. Kalian punya undang-undang ITE untuk menyapu para orang-orang pihak-pihak yang kritis dengan dalih undang-undang ITE, kebencian, berita bohong. Oh, luar biasa, saudara. Dasar kalian tuh melayani abdi negara, abdi rakyat, melayani negara. Negara itu Indonesia dimaksud. Melayani abdi rakyat, melayani rakyat itu yang dimaksud rakyat Indonesia, bukan rakyat RRC. Astagfirullahaladzim. Ya. Sultan Jogja. Top. Terus semangat. Saya kira dengan segala macam kontroversinya mungkin baik juga kalau dicontoh oleh para kepala daerah lain untuk tidak selama-lamanya. Untuk shock terapi ini penting untuk meningkatkan nasionalisme NKRI, terutama sebetulnya kepada para penguasa. Kalau rakyat Indonesia sudah sangat nasionalis, Pak Sultan, ya, rakyat Indonesia sudah sangat cinta Indonesia, sangat cinta NKRI rakyat Indonesia. Yang jadi masalah adalah para penguasa pejabat publiknya. Nauzubillah min dzalik. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.